Selama ini, kita telah mendengar nama Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Tapi, apa yang sebenarnya membuat Majapahit begitu hebat? Apa rahasia di balik kejayaannya yang membentang luas? Mari kita telusuri kembali jejak sejarah dan kehebatan kerajaan Majapahit. Sebuah imperium yang namanya masih menggema hingga kini. Kisah ini dimulai pada tahun 1293 Masehi. Di tengah gejolak politik pasca keruntuhan kerajaan Singhasari, muncullah seorang tokoh bernama Raden Wijaya. Beliau adalah menantu dari raja terakhir Singhasari, Kertanegara. Saat itu, tanah Jawa sedang menghadapi ancaman besar dari pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan. Dengan kecerdikan dan strategi yang luar biasa, Raden Wijaya berhasil memanfaatkan situasi. Ia bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan musuh internalnya, Jayakatwang dari Kediri, yang telah meruntuhkan Singhasari. Namun, setelah kemenangan itu, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol dan berhasil mengusir mereka dari tanah Jawa. Di atas puing-puing kekacauan inilah, di sebuah hutan penuh buah maja yang pahit, Raden Wijaya mendirikan sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu diberi nama Majapahit. Sebuah nama yang kelak akan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah. Siapakah sebenarnya Raden Wijaya ini? Ia adalah seorang pangeran yang cerdas, berani, dan penuh visi. Lahir dan besar di lingkungan Keraton Singhasari di bawah kepemimpinan mertuanya, Kertanegara. Ia telah ditempa menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Kertanegara sendiri memiliki cita-cita besar untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Singhasari. Visi inilah yang tampaknya diwarisi dan kemudian disempurnakan oleh Raden Wijaya. Ia tidak hanya ingin membangun sebuah kerajaan, tetapi sebuah imperium yang kuat, makmur, dan disegani. Keberaniannya dalam menghadapi pasukan Mongol yang terkenal tak terkalahkan menjadi bukti nyata tekadnya yang membaja. Ia siap melakukan apa saja untuk mewujudkan mimpinya. Sebuah Nusantara yang bersatu. Di bawah kepemimpinan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa, Jayawardana, dan para penerusnya yang cakap, Majapahit mulai melebarkan sayap kekuasaannya. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada menjadi motor penggerak ekspansi besar-besaran. Satu persatu, kerajaan-kerajaan di Nusantara, mulai dari Kediri, Sunda, Bali, hingga kerajaan-kerajaan di Sumatera, seperti Melayu dan Sriwijaya, berhasil ditaklukkan atau menjalin hubungan sebagai negara bawahan. Wilayah kekuasaan Majapahit bahkan disebat-sebut membentang hingga ke Semenanjung Malaya dan sebagian Filipina. Dengan kekuasaan yang begitu luas, Majapahit bukan hanya menjadi kekuatan militer, tetapi juga menjelma menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang paling berpengaruh di Asia Tenggara. Lalu bagaimana kehidupan masyarakatnya? Masyarakat Majapahit hidup dalam sebuah tatanan sosial yang sangat terstruktur dan teratur. Sistem pemerintahannya berjalan efektif, dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang dianggap sebagai titisan dewa. Kehidupan beragama juga sangat toleran, di mana agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara harmonis. Bahkan, melahirkan sinkretisme siwa Buddha. Kebudayaan mereka sangat kaya dan maju. Seni sastra melahirkan karya-karya agung, seperti Kakawin Nagara Kretagama dan Sutasoma, yang di dalamnya terdapat frasa, Pineka, Tunggal Ika. Seni arsitektur mereka juga luar biasa, yang bisa kita lihat dari sisi-sisi kemegahan candi dan bangunan di Trowulan, yang diyakini sebagai ibu kota kerajaan. Pilar utama kekuatan Majapahit adalah ekonominya yang sangat kuat. Terletak di lokasi yang strategis, Majapahit menjadi poros jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya menjadi pusat lalu lintas kapel-kapel dagang dari berbagai penjuru dunia, seperti Cina, India, Persia, hingga Arab. Mereka memperdagangkan komoditas utama Nusantara yang sangat dicari dunia, yaitu rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Selain itu,
Majapahit juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti kayu, beras, dan hasil bumi lainnya, yang mendukung kemakmuran rakyat dan kekuatan militernya. Sistem perpajakan yang terorganisir dengan baik juga memastikan kas kerajaan selalu terisi. Sistem pemerintahan Majapahit sangat kompleks dan terorganisir, memungkinkan kerajaan besar ini berjalan dengan efisien. Di puncak struktur ada raja, yang dibantu oleh Dewan Penasihat Kerajaan yang disebut Batara Saptaprabu. Dewan ini terdiri dari kerabat dekat raja dan pejabat-pejabat tinggi yang memberikan pertimbangan dalam setiap keputusan penting. Di bawahnya, ada para menteri dan pejabat yang mengurusi berbagai bidang, mulai dari urusan dalam negeri, peradilan, hingga keagamaan. Wilayah kekuasaan yang luas dibagi menjadi negara-negara bagian atau provinsi yang dipimpin oleh seorang bre atau adipati. Struktur birokrasi yang rapi inilah yang memungkinkan Majapahit untuk mengelola wilayahnya yang sangat luas dan menjaga stabilitas politik selama berabad-abad. Namun, roda sejarah terus berputar. Tidak ada kejayaan yang abadi. Setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Perang saudara untuk memperebutkan takhta yang terkenal adalah Perang Paragreg, melemahkan kekuatan internal kerajaan secara signifikan. Di saat yang bersamaan, kekuatan-kekuatan baru mulai muncul. Pengaruh Islam yang semakin menguat di pesisir utara Jawa melahirkan Kesultanan Demak. Serangan dari luar dan pemberontakan dari daerah-daerah bawahan semakin memperparah kondisi. Akhirnya, pada sekitar tahun 1527 Masehi, ibu kota Majapahit diserang dan ditaklukkan oleh pasukan Demak, menandai berakhirnya riwayat salah satu imperium terbesar di Nusantara. Meskipun Majapahit telah runtuh, Berebadebajang, lalu warisannya tidak pernah benar-benar padam. Warisan itu hidup dan bisa kita saksikan hingga hari ini. Candi-candi megah seperti Gapura Wuringin Lawang dan Candi Bajang Ratu di Kompleks Traulan masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu kebesaran masa lampau. Konsep kenegaraan dan hukumnya menjadi rujukan. Budaya dan tradisinya, termasuk karya sastranya, terus dipelajari dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang terpenting, semangat persatuannya yang terangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwariskan dan menjadi pilar utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Majapahit adalah cermin kebesaran bangsa kita. Kehebatan mereka dalam politik, ekonomi, maritim, dan kebudayaan menjadi bukti bahwa leluhur kita adalah bangsa yang besar. Kisah mereka bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah sumber inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Mari kita jadikan semangat dan kejayaan Majapahit sebagai pemacu untuk terus bekerja keras, bersatu, dan membangun bangsa dan negara yang lebih baik, lebih maju, dan lebih bermartabat. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita menelusuri jejak kebesaran Majapahit. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten sejarah yang menarik lainnya. Sampai jumpa.